أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم كامل الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اخدم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil muslimin al-mu'minin waj'ala ad-diyaqa fi qulubil munafiqin al-kafirin.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها الحاضرون المسلمون المؤمنون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Jamaah salat Jumat hafizakumullahu jami'an. Akhir-akhir ini kita menghadapi gelombang kedua wabah COVID-19 di mana wabah ini sudah berada di dunia ini sejak 1 tahun yang lalu lebih, sejak 2019. Akan tetapi akhir-akhir ini kita memasuki gelombang yang kedua di mana wabah ini menjadi lebih ganas, menjadi lebih buruk, menjadikan kita lebih terpuruk daripada sebelumnya. Ini adalah ujian yang besar bagi kita. Akan tetapi kita sebagai umat Islam harus dan selalu harus untuk berikhtiar untuk selalu terhindar dari wabah ini. Tetapi juga di samping selalu berikhtiar, kita juga harus bersabar. Kenapa harus bersabar? Karena kesabaran itu menjadi salah satu faktor penyebab ditolongnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pertolongan, tetapi Allah juga menjanjikan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagaimanakah sifat orang yang sabar itu? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156, "Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang sabar itu adalah orang yang apabila ditimpa musibah maka dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita hanya kepadanya akan kembali. Jamaah salat Jumat hafizakumullahu jami'an. Sabar mendapatkan tempat yang besar, yang luar biasa, mendapatkan porsi yang besar di dalam kita beragama. Bahkan sabar dikatakan separuh dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru nisful iman." Kesabaran adalah separuh dari iman. Imam Al-Ghazali menyatakan, sabar di dalam Al-Quran disebutkan lebih di 140 tempat di dalam Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sabar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanajziyannal ladzina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian di ayat yang lain
Allah berfirman, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Keselamatan atas kamu karena kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat sesudah itu. Jamaah salat Jumat hafizakumullahu jami'an. Secara umum, sabar setidaknya dibagi menjadi 3. Pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Datangnya wabah ini bersamaan dengan datangnya pancaroba. Tentunya ada perubahan suhu yang kita rasakan. Kita merasakan betapa dinginnya suhu kita, betapa dinginnya cuaca yang kita rasakan akhir-akhir ini. Tentunya lebih dingin daripada sebelum-sebelumnya. Di masa yang seperti ini, kita dituntut untuk bersabar di dalam melaksanakan ketaatan. Misalnya pada pagi hari sebelum subuh, kita mengambil wudhu, kita melaksanakan sholat subuh. Bahkan sebagian di antara kita, bahkan mayoritas melaksanakan qiyamul lail. Tentunya ini sangat berat bagi kita. Karena apa? Karena di saat dingin yang luar biasa, kita harus berwudu, kita sholat, kemudian kita qiyamul lail. Usaha kita untuk melaksanakan ketaatan ini menjadi lebih berat. Oleh karena itu kita harus bersabar. Lebih-lebih kita berada pada masa wabah pandemi ini. Kita tahu bahwa ada yang lebih kita inginkan dari berwudu, dari sholat, bahkan dari qiyamul lail. Kita mungkin lebih menginginkan untuk tidur. Tidur menurut kita adalah lebih baik, lebih nyaman, lebih nikmat. Tetapi dengan kesabaran kita bisa melaksanakan itu semua. Kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan, mari kita teruskan, kita upayakan untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar menahan diri dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam diri manusia ada nafsu. Nafsu tercipta untuk menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang menjauhkan diri dari kemaksiatan demi menjalankan tuntutan-tuntutan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu berat, oleh karena itu Allah menjanjikan pahala yang besar. Karena di dalam kesabaran ini, perjuangan kita untuk melawan hawa nafsu sungguh sangatlah berat, bahkan bisa dikatakan paling sulit. Karena apa? Karena nafsu menjanjikan kenikmatan, keindahan, dan kenyamanan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah global yang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Tentunya di masa ini kita selayaknya untuk selalu sabar. Dan semoga dengan kesabaran itulah maka kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala wamin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu Allah menghapus dosa-dosanya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mengkehendaki baik baginya,
maka Allah akan memberikan ujian padanya. Di dalam hadis ini bisa dipahami bahwa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka akan ditimpakan ujian kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita bersabar di dalam menghadapi pandemi ini. Kita yakini bahwa Allah sedang menghendaki baik untuk kita. Dengan kesabaran menghadapi pandemi ini bisa menjadikan seseorang terhindar dari melakukan tindakan yang tercela. Orang yang karena sebab pandemi ini kesulitan di dalam ekonominya, susah di dalam mencari rezeki, mudah-mudahan dengan kesabaran maka Allah memberikan pertolongan, dan juga Allah menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan tercela seperti mencuri, merampok, bahkan korupsi. Begitu juga dengan santri. Santri yang menuntut ilmu dituntut untuk bersabar. Bersabar karena tidak bisa berjumpa dengan orang tuanya. Begitu juga dengan orang tuanya harus bersabar karena tidak berjumpa dengan anak-anaknya. Kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, kemudian kita dinyatakan sebagai manusia-manusia yang lulus di dalam menghadapi pandemi ini. Selain itu, jangan sampai wabah yang telah melanda ini menyebabkan kita terjerumus di dalam kekufuran. Jangan sampai di dalam hati kita, dari lisan kita keluar kata-kata yang bisa menyebabkan kekufuran dalam diri kita. Jangan sampai ada kata-kata yang merusak iman kita, seperti Allah tidak menolong kita, kemanakah Allah ketika membutuhkan kita, ketika kita membutuhkannya. Apalagi kata-kata Allah tidak adil, Allah zalim. Wal iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsih. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ali kalimataka ila yaumiddin.
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.